Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Mau bahas apa sih Dewa Edu kali ini? Cluenya sih bahasan kali ini bisa bikin kantong kamu tebel. Bukan tebel sama tisu tapi ya. Yang pasti tebel sama kertas warna merah dan biru. Pasti paham dong. Nah anyway, nggak terasa kita udah ada di tahun yang baru. Setelah semarak perayaan tahun baru usai, roman-romannya sih bakal muncul badai. Nah, badai yang satu ini bukan sembarang badai, tapi badai resesi. Waduh, buat pejuang receh atau pejuang ekonomi keluarga, ngomongin resesi pasti bakal bikin jantung deg-degan, melebihi saat ngedate sama gebetan. Tapi guys, don't worry, karena di sini Dewa Edu udah nyiapin solusi buat kamu biar tetap cuan di saat resesi sekalipun. Caranya juga nggak susah-susah amat kok. Yang jelas kamu harus tahu dulu apa aja sih peluang bisnis yang tetap cuan di kala resesi yang bakal Dewa Edu bagikan untuk kamu. Udah nggak usah panik atau sedih dan langsung aja simak video sampai selesai. Bisnis anti resesi emang ada. Kamu pasti setuju banget. Rasanya baru kemarin ya kita melewati masa-masa yang super sulit. Saat dunia dilanda oleh pandemi selama hampir 3 tahun. Ekonomi di berbagai sektor anjlok. Banyak pebisnis, pelaku UMKM yang bangkrut dan karyawan yang dirumahkan akibat ambruknya lini ekonomi. Berusaha bangkit di pertengahan 2022 kemarin. Santer beredar kabar 2023 awan resesi bakal makin menghitam dan menciptakan badai yang besar bahkan melampaui saat pandemi lalu. Duh, gimana nggak ketar-ketir coba? Apalagi kalau saat ini kamu baru diterima kerja atau baru mulai merintis bisnis, pasti auto bikin parno sama isu ini. Nah, kita belum tahu apa yang ada di depan sana. Pelangi atau badai semua bisa aja hadir di masa mendatang. Kuncinya sih satu, kamu perlu siapin amunisi untuk menghadapi kemungkinan badai resesi itu sendiri. Gimana caranya? Cara paling mudah adalah dengan mulai mempelajari dan melirik berbagai peluang bisnis yang anti resesi. Nah, emang ada ya bisnis yang anti resesi? Ada dong, bisnis ini disebut dengan bisnis anti siklus atau resesi. Bisnis-bisnis antisiklus ini tahan terhadap berbagai kondisi bahkan pada saat resesi tergelap sekalipun. Bisa berkembang bahkan saat ekonomi sedang anjlok. Bisnis-bisnis ini pun punya peluang yang baik untuk moncer saat ekonomi pulih. So, saat kamu menggelutinya baik resesi atau enggak, kamu bisa mendapat peluang dan prospek bisnis yang baik. Dewa Edu juga ikut penasaran apa aja sih bisnis yang masuk ke dalam bisnis anti resesi ini? Yuk langsung masuk ke listnya, check it out. 10 peluang bisnis anti resesi yang bikin cuan terus. Buat wira swasta atau pegawai, daripada pusing mikirin isu resesi, mending cari tahu 10 peluang bisnis anti resesi yang bisa bikin kamu cuan terus. Boleh dipelajari dari sekarang ya buat persiapan. 1. Jual produk digital. Bisnis yang tahan resesi pertama adalah menjual produk digital. Apaan tuh produk digital? Simpelnya sih, produk digital itu produk yang hanya ada dalam bentuk digital saja. Nah, menurut Produktfolio, produk digital bisa juga dikategorikan sebagai produk yang nggak memiliki bentuk fisik yang kamu jual secara online. Terus apa aja produk digital yang bisa kita jual dan laku di pasaran? Banyak banget guys. Misalnya aja nih, buat kamu yang jago programming atau IT bisa jualan software. Nah, kalau itu terlalu jelimet buat kamu,
Bisa juga jual produk digital lainnya yang gampang, contohnya jualan foto atau video semacam stock footage gitu ke situs jual beli foto dan video berbayar kayak iStock, Dreamtime, Shutterstock, Fotolia, bahkan yang baru-baru ini terkenal, yaitu OpenSea. Cakep banget kan? 2. Jualan sembako grosir. Pada masa ekonomi sulit kayak resesi, banyak orang membeli makanan dalam jumlah besar atau grosir. Jenis barang yang dibeli biasanya kebutuhan pokok kayak beras, tepung, gula, deterjen, dan semacamnya. Walau butuh modal yang lumayan, tapi asli deh, bisnis yang satu ini nggak bakal tepar walau diterjang sama resesi ekonomi dan cenderung stabil dari waktu ke waktu. Tips biar cuan maksimal, pastinya kamu harus cari supplier yang kasih harga paling miring biar untung kamu lumayan, dan kamu juga bisa kasih harga jual ke konsumen dengan harga yang bersaing. 3. Bisnis kuliner kekinian. Kebutuhan manusia akan makanan pasti nggak bisa dihindari dong, bahkan saat resesi sekalipun. Termasuk kebutuhan primer yang mana pastinya jelas semua orang butuh makan. Makanya guys, bisnis kuliner masih akan tetap berjaya walau di tengah resesi. Terdampak dikit bisa aja sih, tapi kamu bisa menyiasatinya dengan menggunakan seluruh kreativitas kamu. Contohnya dengan mencoba bisnis kuliner kekinian. Kamu pastinya juga bisa lihat sendiri, walau setiap harinya muncul seabrek bisnis kuliner kekinian yang baru, tapi tetap ada aja peminatnya. Karena ya, kan terlebih untuk masyarakat plus 62, di mana urusan perut is everything. Meskipun dalam kondisi paling hemat sekalipun, setiap orang pasti perlu jajan. Bahkan ada juga yang jadiin jajan sebagai pelipur lara dan pelepas penat. Kayak siapa ya? Jadi jelas, bisnis ini peluangnya masih cerah di tengah resesi, dan tinggal tergantung pada riset pasar kamu. Kamu bisa tengok jajanan atau kuliner apa yang belum ada di sekitar kamu, dan kamu harus buat branding dan promo semenarik dan serutin mungkin. 4. Bisnis affiliate. Pastinya kamu udah gak asing lagi sama Shopee Affiliate, Tokopedia Affiliate, atau TikTok Affiliate. Yap, kamu bisa memperoleh komisi alias penghasilan dengan bisnis yang satu ini. Bermodalkan ponsel dan kreativitas mengedit konten, kamu bisa mengajak orang lain untuk berbelanja lewat link yang kamu bagikan. Dengan begitu, kamu bisa mendapat komisi besar. Apalagi kalau dasarnya kamu udah punya banyak follower. Nah, jitu banget tuh buat nebarin racun belanja. 5. Dropshipper. Pengen buka all shop tapi cuma punya HP sama kuota? Emang bisa? Bisa dong gengs. Di zaman serba canggih ini banyak cara yang bisa dilakuin buat dapet cuan, termasuk kalau kamu nggak punya modal sekalipun. Salah satunya dengan jadi seorang dropshipper. Nggak ada yang menyangkal juga sih, belanja online tetap bakal jadi favorit di tahun 2023. Ya gimana enggak, di saat resesi di mana semua orang melakukan pengiritan, pastinya all shop bakal tetap dipilih karena harga yang ditawarin lebih miring dibandingkan sama di toko offline. Nah, buat buka all shop juga ternyata nggak mesti selalu harus punya modal kok. Kalau kamu punya jiwa marketing yang bagus tapi nggak punya modal, bisa banget berbisnis dropship, di mana kamu cukup memasarkan barang yang dipasok oleh supplier. Nantinya pas ada pembeli yang pesan di all shop kamu, barang tersebut akan dikirim melalui supplier dan kamu akan dapat untung dari selisih harga beli kamu ke supplier sama harga jual yang kamu tawarin ke konsumen. Gampang dan gak butuh modal. Bisnis ini cocok banget buat ibu rumah tangga atau mahasiswa dengan kantong yang pas-pasan. Daripada HP sama kuota kamu dipakai buat kegiatan anfaedah atau ngejulidin orang, mending dipakai buat cari cuan kan? 6. Budidaya dan pertanian. Peluang bisnis yang tahan resesi selanjutnya adalah dalam bidang budidaya dan pertanian. Nah, ini cocok banget buat kamu yang telaten dan suka bercocok tanam atau terampil dalam memelihara hewan.
Pilihannya juga lumayan banyak, misalnya ikan hias, ternak ayam, ternak ikan, sampai jual maggot dan jangkrik buat pakan burung. Kalau kamu lebih minat tanam-tanam, kamu bisa juga coba budidaya sayuran hidroponik dan tanaman hias yang bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dan kamu nggak perlu khawatir, budidaya kayak gini nggak mesti harus di lokasi yang luas. Atau mungkin kamu mikir harus punya tanah sehektar dulu baru bisa mulai. Nggak gitu, gengs. Karena faktanya, kamu bahkan bisa mulai bisnis ini dengan manfaatin pekarangan rumah untuk bisnis hidroponik atau buat nempatin beberapa kandang ayam. Ingat, manfaatin pekarangan rumah ya, bukan manfaatin teman. Apa sih? Dan jangan khawatir, modal bisnis yang satu ini juga ternyata cukup receh, gengs. Misalnya aja kamu mau mulai bisnis sayuran hidroponik, kamu cuma butuh gelas atau botol plastik bekas air mineral, media tanam kaya tanah dan pupuk, terus bibit yang banyak dijual di marketplace dengan harga nggak nyampe ratusan ribu. Mau bisnis ayam potong atau bisnis telur ayam? Boljuk tuh. Soalnya harga anakan ayam potong dan ayam petelur juga murah meriah, yaitu mulai dari 5 ribuan rupiah aja per ekornya, guys. Bukan cuma itu, kabar baiknya lagi, ternak ayam nggak butuh waktu lama kok buat menghasilkan. Untuk ayam petelur, dalam waktu 6-8 bulan, biasanya ayam udah bertelur dan udah bisa kamu jual telur-telurnya. Jangan ayamnya ya. Sementara buat ayam pedaging bahkan lebih cepat lagi, karena udah siap jual pada umur 30-35 hari. Lantaran pertumbuhan ayam emang cepet banget. 7. Bisnis thrifting. Thrifting? Sering dengar, tapi udah tahu belum sih kamu tentang bisnis yang satu ini? Yup, thrifting itu merupakan bisnis yang menjual barang bekas atau barang sisa impor yang nggak masuk toko alias barang reject. Untuk jenis barangnya, barang thrift yang paling banyak dicari biasanya pakaian, sepatu, tas, topi, perabotan rumah, dan elektronik. Terus kenapa sih bisnis ini dibilang sangat menjanjikan bahkan tahan terhadap resesi? Gini gengs, walau dikatakan sebagai barang bekas atau reject, tapi umumnya barang thrift punya kualitas yang gak kalah kece dibanding barang serupa yang lolos sortir. Mungkin bedanya cuma ada lecet dikit atau cacat ringan yang bisa kamu minimalisir dengan telaten saat menyortir barangnya. Tapi dengan merek branded dan harga yang pastinya jauh di bawah harga aslinya, pasti dijamin bikin dagangan kamu auto laris. Terlebih di masa resesi di mana semua orang pasti lebih berhemat, iya kan? Daripada beli barang branded di tokonya yang pasti bikin kantong jebol, mending beli di thrift shop yang harganya jauh lebih miring. Ya bayangin aja, misalnya jas branded di toko brand resmi harganya 2 juta. Kamu beli jas serupa di pemasok barang thrifting cuma 200 ribu rupiah. Kamu jual 300 ribu aja dijamin langsung diserbu dan untungnya lumayan banget. Itu baru satu baju aja ya gengs, gurih banget kan? Terus dapetin stokan barangnya di mana ya? Gampang banget, kamu bisa nemuin banyak pemasok barang thrifting di beberapa lokasi, kayak di Pasar Blok M, Pasar Baru, dan Pasar Senen. Tinggal gunain tes fashion kamu, plus jurus pilih barang bagus yang biasa dikuasai emak-emak. Kamu bisa dapetin barang bagus dengan harga murah. Dan bisa kamu jual lagi dengan harga yang lumayan lewat medsos atau buka marketplace sendiri. 8. Content creator atau industri kreatif. Tahu nggak sih kamu, industri kreatif di platform online kayak Instagram, TikTok, dan YouTube justru mengalami peningkatan audiens saat pandemi lalu. Inilah yang akhirnya melahirkan banyak konten kreator dadakan. Udah kayak tahu bulat ya kan? Yap, semua orang akan selalu butuh informasi dan hiburan. Makanya kalau kamu punya banyak ide-ide brilian dan termasuk orang yang kreatif, kenapa nggak untuk mencoba merambah ke industri yang satu ini? Daripada cuma jadi penonton YouTube, kalau kamu punya bakat, why not salurin buat jadi YouTuber? Atau kalau kamu udah suhu banget buat urusan bikin konten TikTok, sekalian aja seriusin buat jadi seleb TikTok. Dan buat kamu yang punya followers IG yang lumayan dan real, bukan followers robot ya, bisa banget buat jadi selebgram. Ingat sobat, kuncinya bukan modal besar atau alat canggih,
Yang penting adalah kreativitas kamu dan konsisten dalam bikin konten. Dan kamu harus patri dalam pikiran kamu. Jadi konten kreator sukses nggak semudah membalikan telapak kaki gajah ya gengs. Semua butuh proses. Jangan harap kamu baru upload satu konten besok langsung trending. Ya kecuali kalau kamu share aib sendiri kayak yang lagi tren belakangan ini. Aduh. Ingat, konten kreator yang rutin upload aja maybe baru menunjukkan hasil antara tahun kedua sampai kelima. Nah, jadi kalau kamu niat pakai banget buat meniti karir di bidang ini, bulatin tekad kamu buat konsisten dalam berkarya. Tapi ingat ya Sobat Dewa Edu, kamu perlu tentuin segmen konten kamu dan usahain bikin konten yang berfaedah buat viewers kalian. Jadi nantinya kamu bukan cuma dapat cuan, tapi juga bisa ngasih manfaat dan edukasi buat orang banyak. Ya kayak channel Dewa Edu ginilah yang selalu ngasih konten berfaedah buat kamu. Jadi narsis deh. 9. Freelance online. Gak bisa dipungkiri, kalau resesi beneran terjadi, bakal banyak banget pegawai yang di PHK. Sedih ya guys? Tapi don't worry gengs, daripada muter-muter cari kerjaan baru, coba dari sekarang kamu pikirin deh, apa sih bakat kamu? Ada dong pastinya, entah desain dikit-dikit, nulis artikel atau nulis cerita, atau mungkin punya suara bagus kayak suara cewek yang renyah pas masuk ke bioskop itu. Semua bakat ini bisa kamu manfaatin biar dapat cuan. Caranya, kamu bisa jadi freelance online di banyak platform. Pilih platformnya yang lumayan besar ya, kayak Fastwork, Upwork, Freelancer, dan masih banyak lagi. Dijamin geng, kalau hasil kerja kamu bagus dan kamu bisa menawarkan jasa kamu dengan bahasa yang menarik, bukan gak mungkin penghasilan kamu sebagai freelance online melebihi kerja sebagai karyawan. Terlebih kalau kamu udah punya banyak langganan. 10. Layanan penulisan CV. Seperti yang tadi udah Dewa Edu bahas, selama resesi pasti banyak yang di PHK. Dan akibatnya angka pengangguran bakal melambung tinggi. Dalam kondisi seperti ini pasti semua orang berlomba-lomba untuk melamar pekerjaan dan berusaha mempersembahkan CV yang terbaik. Nah, hal ini juga bisa jadi peluang bisnis buat kamu. Salah satunya, kamu bisa tawarin atau buka jasa penulisan CV yang bagus biar gampang dirilik oleh HRD. Dan kalau hasil CV yang kamu buat emang bagus, dijamin layanan yang kamu tawarin bakal laris dan bisa menguntungkan bagi kamu. Karena mendapat cuan dan juga untung bagi konsumen, karena bisa membantu agar lebih mudah dalam melamar kerja. Nah, itu dia 10 peluang bisnis anti resesi yang bisa kamu tekuni sesuai minat dan bakat kamu. So, udah gak takut lagi kan sama resesi? Setelah tahu 10 amunisinya, mudah-mudahan auto pede ya buat menyambut resesi yang kabarnya bakal segera hadir. Akhir kata, semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini ya agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!